Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sahabat Teduh Cornelius Media, puji Tuhan oleh karena kembali lagi kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur oleh karena kita boleh diberkati dengan pekabaran firman Tuhan. Dan judul pekabaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat ini adalah Stone of Help atau batu penolong. Sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu dengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan pada saat ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Menuntun kami untuk tidak khawatir dalam menjalani kehidupan kami. Menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang membagikan firman-Mu agar dituntun oleh Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan demikian. Every ending is a new beginning. Setiap akhir adalah awal yang baru. Kita membutuhkan akhir untuk memulai sesuatu yang baru. Kita membutuhkan garis finish untuk garis start yang baru. Ada seorang yang bernama Eliud Kipchoge, merupakan ikon dalam cabang olahraga atletik. Ia adalah pelari maraton paling fenomenal di dunia. Bahkan disebut sebagai pelari maraton terbaik di dunia. Selain lari maraton, pria asal Kenya itu juga ahli dalam perlombaan lari jarak jauh. Namun karena keikutsertaannya yang mendominasi dalam perlombaan lari maraton, Kipchoge lebih dikenal sebagai marathoners. Dalam Olimpiade 2016 dan 2020, Kipchoge berhasil menyabet medali emas untuk lari maraton. Itu merupakan titik balik besar dalam karirnya, khususnya dalam kompetisi internasional. Masing-masing ia memperoleh catatan 2 jam, 8 menit, 44 detik. Dan 2 jam 8 menit 38 detik. Bukan hanya memecahkan sejarah dalam Olimpiade. Kipchoge telah berlaga dalam 6 kejuaraan maraton paling bergengsi di dunia. Pada kejuaraan di Berlin Marathon tahun 2022, Kipchoge juga sukses finish dengan catatan waktu 2 jam 1 menit 9 detik. Dengan jarak tempuh 26 mil 385 yard atau lebih 42 kilometer. Untuk mendapatkan gelar juara, Kipchoge membutuhkan garis akhir. Garis akhir tidak hanya menentukan Kipchoge sebagai seorang juara, tetapi juga merupakan awal untuk pertandingan yang baru nanti. Seorang marathoners membutuhkan garis akhir untuk sebuah garis start yang baru. Kehidupan kita di dunia ini bagaikan sebuah pertandingan seperti yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi hidup kita seperti sebuah pertandingan yang kita lalui. Seperti seorang atlet yang mengikuti sebuah pertandingan. Jadi sebenarnya kita ini sementara dalam kehidupan kita seperti sebuah pertandingan. Sehingga dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pada akhirnya, semua orang akan mengakhiri pertandingan. Seperti Rasul Paulus, walaupun ia masih hidup pada waktu itu, tetapi ia pernah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
memelihara iman. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Seorang yang memasak makanan, akan ada waktu ia selesai masak. Karena jika seorang koki yang tidak pernah selesai masak, maka tidak pernah ada orang yang akan makan. Dia akan menyelesaikan sesuatu, kemudian akan memulai lagi yang baru. Kita membutuhkan akhir untuk awal yang baru. Kita tidak dapat memulai sesuatu tanpa akhir. Lalu pertanyaan kepada kita saat ini, apa yang harus kita lakukan saat akhir itu tiba? Seorang marathoners yang mencapai garis akhir akan bersorak kegirangan dengan memegang piala, mengangkat piala kemenangannya. Pertanyaannya adalah, apakah dia ingat untuk bersyukur? Apakah ketika kita menyelesaikan sesuatu, apakah kita ingat untuk bersyukur? Apa yang dibuat Nuh dan keluarganya saat selamat dari air bah? Dalam Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi Nuh setelah peristiwa air bah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bagaimana dengan Abraham? Kejadian 12 ayat 7. Ketika Tuhan sudah menuntun Abraham hingga tiba di tanah yang Tuhan berikan kepadanya. Ini yang dibuat oleh Abraham. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-7. Mezbah adalah tumpukan batu yang di atasnya akan disembelih korban. Korban inilah persembahan syukur kepada Tuhan. Setiap kali mezbah dibangun akan ada tumpukan batu. Sekali lagi, akan ada tumpukan batu sebagai simbol perlindungan Tuhan. Ketika bangsa Israel tiba di suatu tempat, dalam 1 Samuel 7 ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Dan Samuel menamainya Eben Heiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tumpukan batu yang didirikan adalah simbol kehadiran Yesus dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Berapa sering kita melupakan Tuhan ketika kita mengakhiri sesuatu? Pekabaran kita saat ini mengajak kita, mari dirikan stone of help, mezbah syukur di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." 1 Korintus 9 ayat 27, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Jika Tuhan adalah stone of help saat kita memulai, maka kiranya Tuhan juga adalah stone of help saat mengakhiri sesuatu. Yesuslah stone of help bagi hidup kita, bagi hidup kita semua, bagi hidup saya, bagi hidup saudara-saudara. Biarlah kiranya selalu ketika kita mengakhiri sesuatu, kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Sama ketika kita memulai sesuatu, ada stone of help, ada Yesus di sana. Demikian pula ketika kita mengakhiri sesuatu, jangan pernah lupa, dirikanlah stone of help di dalam kehidupan baik pribadi dan juga keluarga kita. Biarlah Tuhan menolong kita, akan terus menuntun kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bergantung kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran saat ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah saat ini. Bahwa kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan di dalam hidup kami ini, kami tidak berjalan sendiri. Walaupun kami sering menghadapi begitu banyak tantangan, tapi kami tahu
Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Simbol stone of help, mezbah yang dibangun oleh Nuh, oleh Abraham, oleh Samuel, kiranya selalu dibangun di dalam kehidupan kami pribadi dan rumah tangga kami. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan menuntun kami. Kami juga tahu untuk bersyukur ketika kami menerima berkat-berkat Tuhan. Kami tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah stone of help ada selalu dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.